Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita akan melanjutkan pemahaman Alkitab kita. Hari ini suasana di tempat ini sangat nyaman, di sebuah taman di Kota Bandung. Saudara-saudara, kita akan membaca dari kitab Kejadian pasal 1. Kita sudah sampai di ayat 28, tapi saya akan mengulang karena bagian ini hampir sama dengan di ayat 26. Jadi kita baca ayat 26 dan ayat 28. Hari ini kita membahas tentang sebuah isu yang sangat besar, yaitu mengenai isu lingkungan. Sesuai ayat 26 demikian, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi saudara-saudara, ketika Tuhan menciptakan alam semesta dan sudah selesai, lalu Tuhan memberikan perintah kepada manusia supaya manusia menjadi partner Allah di dalam mengatur alam semesta ini. Nah, saudara-saudara, dan perintah ini bukan hanya diberikan kepada Adam dan Hawa sebagai manusia pertama, tetapi juga kepada anak cucu. Itu sebabnya di ayat 28 urut-urutannya adalah Adam dan Hawa diberikan hak ataupun diberikan berkat Tuhan untuk beranak cucu dan bertambah banyak dan memenuhi bumi. Jadi manusia ini mulai dari Adam dan Hawa sampai kepada anak cucunya dan sampai bumi penuh, semua manusia ini kemudian diberikan mandat oleh Tuhan, yaitu mandat untuk berkuasa, untuk mengatur, menjadi pemimpin di bumi ini. Saudara-saudara, memang ayat ini sering sekali dijadikan dasar bagi mereka-mereka yang serakah dan lalu kemudian mengeksploitasi alam semesta. Itu di satu ekstrim ya. Kita banyak mendengar sekarang eksploitasi alam yang dilakukan atas dasar agama, atas dasar firman Tuhan ini. Toh bukankah manusia itu adalah manusia yang diberi kuasa, mendominasi alam, maka boleh apa saja karena ini adalah berkat Tuhan. Saudara-saudara, ada pandangan demikian, akhirnya menghancurkan alam semesta. Padahal Tuhan dari awal memberikan perintah berkuasa itu untuk mengatur alam semesta ini. Saudara-saudara, Tuhan memberikan perintah ini bukan untuk memberikan hak penuh menjadikan alam semesta itu apa saja, tetapi untuk mengatur sehingga alam semesta ini bisa menghasilkan berkah bagi semua makhluk hidup yang ada di alam ini. Manusia diberikan hikmat oleh Tuhan untuk bisa mengatur dengan pengetahuan dan ilmu pengetahuan yang kemudian berkembang menjadi sedemikian rupa, saudara-saudara, supaya manusia mendapatkan rezeki, mendapatkan makanan dan segala macam hasil dari alam semesta ini untuk kebaikan makhluk hidup yang ada di bumi ini dan juga kelestarian lingkungan ini. Nah, jadi saudara-saudara, manusia tidak boleh mengeksploitasi untuk kepentingan bisnis ataupun kepentingan apapun ya, untuk kesukaan manusia, untuk keserakahan, untuk pemuasan hawa nafsu manusia. Manusia ingin mendapatkan perasaan-perasaan alam sehingga bisa dengan bebas menghancurkan satu bagian yang lain lalu kemudian memperindah bagian yang lain. Tidak bisa demikian. Tuhan ketika menciptakan alam semesta ini demikian lengkap, demikian indah, demikian baik. Nah, saudara-saudara, maka keseimbangan alam inilah yang menjadi tugas dari manusia untuk menjaganya. Jangan sampai alam semesta ini menjadi rusak. Nah, tetapi saudara-saudara, perlu diingat juga bahwa perintah ini seringkali dilalaikan
oleh sebagian kelompok orang yang kemudian mengatasnamakan saya sebutlah misalkan pecinta alam, pecinta lingkungan, kelompok-kelompok saya tidak tahu ya istilahnya sekarang ini, tetapi orang-orang yang menganggap bahwa alam semesta itu harusnya dibiarkan saja, dibiarkan apa adanya, mengikuti kehendak alam, demikian ya. Dan manusia tidak boleh mengotak-atik sama sekali. Ini ekstrim yang lain, saudara-saudara. Ya. Lalu kemudian tugas manusia itu hanya menyatu dengan alam. Alkitab tidak mengatakan demikian. Saudara-saudara, Alkitab dengan seimbang menyatakan bahwa alam semesta ini harus diatur dan manusia dijadikan partner Allah untuk mengatur alam semesta ini. Kalau saudara melihat meskipun bumi ini atau alam semesta ini sudah jatuh dalam dosa, saudara, tetapi kita bisa melihat bahwa perintah untuk mengatur alam semesta ini tetap berlaku. Ya, kalau di taman ini, salah satu taman di Kota Bandung yang sangat indah, saudara, kalau dibiarkan ini akan jadi hutan. Ya. Jadi manusia perlu mengaturnya, tetapi tidak boleh mengeksploitasi taman ini yang tumbuh-tumbuhan yang begini indah ini menjadi, katakanlah menjadi mall, ya, menjadi tempat apapun untuk kesukaan manusia, itu pun tidak boleh. Jadi harus ada keseimbangan, itu yang dimaksud. Nah, saudara-saudara, isu tentang lingkungan alam ini isu yang sangat besar. Aspek politik ada di sana, aspek bisnis tentu ada di sana, saudara-saudara. Tetapi Tuhan tidak pernah mengurangi perintah ini. Karena itu, sebagai orang-orang percaya yang berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan, kalau saudara-saudara ambil bagian atau bersinggungan dengan bagaimana mengatur lingkungan dan tata kelola alam semesta ini, saudara perlu mendasarkan pekerjaan tata kelola lingkungan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan sudah memberikan hikmat yang sangat baik, yang sangat luar biasa kepada manusia. Pasti manusia mampu untuk mengelola alam ini. Apalagi dengan teknologi yang canggih saat ini, saudara-saudara, biarlah alam semesta yang Tuhan berikan ini tetap bisa baik demi kemakmuran, demi kebaikan makhluk, semua makhluk yang ada di bumi. Itulah tugas manusia dan itulah suara kekristenan sebetulnya dalam hal mengatur tata kelola lingkungan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, tolong kami, berikan hikmat supaya kami bisa mengerti bahwa alam semesta ini adalah rezeki yang Tuhan berikan, supaya kami kelola untuk kebaikan manusia semuanya. Mohon berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa kembali.